Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afifah Khairiyah dengan nomor NIM 901001990. Program Studi Ekonomi Islam kelas C dengan mata kuliah Sejarah Perbankan Syariah. Materi yang akan saya bawakan yaitu materi kedua tentang sejarah perbankan yang ada di Indonesia. Sebelum saya melanjutkan pembelajaran ini, teman-teman harus ketahui perbankan syariah di Indonesia itu tidak langsung ada. Tapi, apa yang melatar belakangi lahirnya perbankan syariah di Indonesia? Menurut penelitian yang saya baca, bahwa Indonesia termasuk penduduknya itu mayoritas muslim, dengan keinginan masyarakat untuk menghindari riba dari segala kegiatan muamalah. Dan adapun poin-poin yang tak kalah penting ataupun yang kita bahas yaitu pertama, pendahuluan yang menjelaskan sejarah perbankan syariah di Indonesia. Yang kedua, bank muamalat, yaitu bank pertama yang ada di Indonesia memakai sistem bank syariah. Yang ketiga, perkembangan perbankan syariah. Muncullah bank yang memakai sistem bank syariah yaitu BSI. Yang keempat, produk perbankan syariah, yaitu kaum muslim yang memakai layanan ini. Yang kelima, tantangan perbankan syariah, dan adapun terakhir itu kesimpulan. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah pendahuluan, yaitu sejarah perbankan syariah di Indonesia yang dimulai pada tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat. Sejak itu, perbankan syariah terus berkembang menjadi salah satu sektor yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Perkembangan syariah itu memiliki prinsip yang berbeda dengan perbankan konvensional. Yang pertama, prinsip antar bank dan nasabah. Kedua, keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha bersama. Dan yang ketiga, adanya risiko yang dibagi antara bank dan nasabah. Pada tahun 90-an, MUI membahas isu-isu perkembangan masyarakat muslim yang menyarankan untuk melakukan kegiatan lokakarya di Jakarta. Beberapa tahun kemudian, yaitu masih tahun 90-an, terjadinya regulasi pertama, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Balik yang eksklusif tentang mekanisme bagi hasil. Dan tidak lama kemudian, muncullah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 tentang perbankan, yaitu konvensional dan syariah. Dan kemudian tahun 2008 Undang-Undang ditambah dasar hukumnya untuk memperkuat perbedaan konvensional dan syariah. Nah, pada saat mendirikannya mendapatkan respon positif bagi masyarakat. Bank konvensional juga mempunyai unit-unit tentang bank syariah. Contohnya, Bank Sulselbar yang belum pisah dengan sistem bank syariah. Pada tahun 2010, pematangan tentang OJK. Selanjutnya, materi kedua yaitu Bank Muamalat. Bank Muamalat di Indonesia didirikan pada tanggal 1 November 1991. Dan dimulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992. Bank ini merupakan bank pertama yang menerapkan prinsip syariah di Indonesia. Bank Muamalat Indonesia awalnya hanya memiliki 3 kantor cabang di Jakarta, Surabaya, dan Medan. Namun sering berkembangnya perbankan syariah di Indonesia, Bank Muamalat kini telah memiliki lebih dari 300 kantor di seluruh Indonesia. Setelah Bank Muamalat Indonesia, beberapa bank syariah lainnya juga didirikan di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Megah di Indonesia, dan Bank BRI Syariah. Pada tahun 2008, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi perbankan syariah di Indonesia dan memperkuat posisi perbankan syariah dalam perekonomian nasional.
Dan adapun perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, yaitu beberapa poin yang akan saya bahas. Pertama, pertumbuhan aset. Aset perbankan syariah di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Menurut data OJK, pada tahun 2020, aset perbankan syariah mencapai sekitar 575 triliun rupiah. Ini menunjukkan pertumbuhan positif dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya. Dan yang kedua, yaitu jumlah bank syariah. Jumlah bank syariah di Indonesia juga bertambah. Saat ini terdapat beberapa bank syariah besar di Indonesia, seperti Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, Bank Negara Indonesia Syariah. Selain itu, terdapat juga bank umum yang memiliki unit usaha syariah atau UUS yang menawarkan layanan perbankan yang berbasis syariah. Selanjutnya, saya akan menerangkan apa-apa saja produk perbankan syariah. Perbankan syariah itu menawarkan berbagai produk yang berbeda dengan perbankan konvensional. Beberapa produk perbankan syariah yang populer di Indonesia adalah tabungan syariah, deposito syariah, pembiayaan syariah, dan kartu kredit syariah. Produk-produk perbankan syariah didasari pada prinsip syariah yang melarang riba dan spekulasi. Oleh karena itu, produk-produk perbankan syariah memiliki karakteristik yang berbeda dengan produk perbankan konvensional. Buat teman-teman yang belum paham tentang produk perbankan syariah, saya akan menjelaskan satu persatu. Apa itu tabungan syariah? Tabungan syariah adalah harus berdasarkan akad syariah seperti mudharabah dan wadiyah. Kedua, deposito syariah, yaitu investasi sesuai syariah dengan prinsip mudharabah. Yang ketiga, pembiayaan syariah, yaitu di mana perusahaan mengeluarkan pembiayaan yang dalamnya menjalankan kegiatan usahanya, hanya menyalurkan pembiayaan dan pendanaan kepada masyarakat berdasarkan sesuai dengan prinsip akad syariah. Dan yang terakhir, kartu kredit syariah. Kartu kredit syariah, kartu yang berfungsi seperti kartu kredit yang hubungan hukum berdasarkan sistem yang ada antara para pihak berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur oleh fatwa. Dan materi terakhir yaitu tantangan perbankan syariah. Meskipun perbankan syariah telah berkembang pesat di Indonesia, masih ada beberapa tantangan yang harus dihadapi. Salah satu tantangan terbesar adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah. Selain itu, masih ada beberapa regulasi yang belum mendukung pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Pemerintah Indonesia perlu terus melakukan upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah dan membuat regulasi yang lebih mendukung perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Dari materi yang saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa perbankan syariah telah menjadi bagian yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Dengan prinsip-prinsip yang berbeda dengan perbankan konvensional, perbankan syariah menawarkan alternatif yang menarik bagi masyarakat Indonesia. Namun, masih ada beberapa tantangan yang harus dihadapi. Pemerintah Indonesia perlu terus melakukan upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah dan membuat regulasi yang lebih mendukung perkembangan perbankan syariah di Indonesia.